Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengupdate progres terkini mega proyek yang ada di Jakarta, yaitu NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan NCICD ini teman-teman merupakan inisiasi dari si mantan penjajah di Indonesia yaitu negara Belanda. Pada tahun 2014 Belanda menyarankan Indonesia untuk sesegera mungkin dibuatkan tanggul laut, karena kalau tidak maka pesisir utara Jakarta ini akan hilang dari peta. Dan proyek pembangunan tanggul NCICD ini merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah daerah melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Program Pembangunan Nasional Capital Integrated Coastal Development ataupun NCICD menyediakan solusi terpadu untuk menghadapi tantangan banjir, sanitasi, penyediaan air yang lebih baik, konektivitas yang lebih baik, dan pengembangan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan untuk tupoksi dari NCICD milik Pemprov DKI Jakarta itu ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah Kali Blencong, yang kedua Sunda Kelapa ataupun Ancol Barat, yang ketiga Muara Angke, yang keempat Nizam Nur Zahman Timur, Pantai Mutiara, dan yang terakhir adalah Kamal Muara. Dan keenam NCICD yang menjadi tupoksi Pemprov DKI Jakarta ini setahu saya sudah dilaksanakan ya dari tahun 2017. Dan saat ini di depan kita ini adalah tupoksi yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dan kita ketahui di Jakarta itu ada 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan yang keseluruhannya itu adalah kewajiban dari pemerintah pusat dalam merawatnya. Dan salah satunya yaitu di Cengkareng Drain di depan kita ini teman-teman. Dan ini adalah proyek-proyek nasional yang sedang dikerjakan tanggul laut. Dan di depan kita ini kalau kita lihat ada kapal tongkang 2 ya, dan di dalamnya itu ada beberapa spoon pail dan juga ada hammer press, termasuk crane yang kalau kita lihat ini ada 2 ya di tempat ini. Dan saat ini terus dilakukan pemancangan spoon pail, tapi di sini spoon pailnya adalah silinder beton ya. Jadi kalau kalian mau lihat ciri khas dari NCICD itu sangat gampang, yaitu tanggul lautnya menggunakan menggunakan silinder beton yang sangat besar. Dan setiap pesisir pantai itu rata-rata kalau di Jakarta menggunakan silinder beton teman-teman. Berbeda dengan sungai-sungai yang di Jakarta ataupun sering digunakan yaitu seat pail beton. Itu biasanya untuk di sungai-sungai, tetapi khusus untuk di pesisir pantai ini kalau saya lihat itu menggunakan silinder beton yang diameternya lebih besar pastinya. Dan mungkin digunakan silinder beton itu kemungkinan besar karena untuk menahan ombak pastinya ya. Dan juga air garam juga di sininya berbatasan ya, ataupun muara. Jadi memang dibutuhkan seat pail yang lebih ataupun spoon pail yang lebih kuat pastinya. Oke, kita coba take off lebih tinggi dan kita akan menuju ke sisi muara dari Cengkareng Drain ini. Cengkareng Drain ini merupakan muara dari Sungai Mokofart yang ada di Jakarta Barat. Dan disinilah akan dibangunkan tanggul laut ya, karena berbatasan langsung dengan laut. Dan memang persoalan utama saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta itu bukanlah banjir kiriman ataupun hujan lokal teman-teman,
Tetapi khusus di pesisir utara Jakarta ataupun di utara ataupun barat ya, ini adalah banjir rob persoalan utama saudara-saudara kita di sini. Makanya dibuatkanlah tanggul laut ini untuk menahan air rob ketika ada pasang air laut yang menuju ke darat. Di Jakarta sendiri ini teman-teman, panjang pesisir pantai ini ada sekitar 46,212 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun itu sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun itu sepanjang 33 km sekian. Dari jumlah yang belum dibangun sepanjang 11 ribuan kilometer akan menjadi tugas Kempu Perah ataupun pemerintah pusat, dan sepanjang 22 km sekian itu akan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Dan di depan kita ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini kalau saya lihat menggunakan inner boring system. Jadi ketika dilakukan pemancangan spoon pel di tempat ini, maka dilakukan pengeboran terlebih dahulu dan barulah dimasukkan spoon pel tersebut di lubang yang diinginkan, dan habis itu dibor ulang lagi. Jadi di tengah-tengah spoon pel itu dibor ulang agar mengeluarkan lumpur-lumpur yang ada. Habis itu barulah dicor kembali, jadi sepenuhnya nanti akan terisi dengan pengecoran yang lebih kuat pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, jalan-jalan kita melihat progres terkini usaha pemerintah kita dalam penanganan banjir rob. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakat. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam setiap proyek-proyek yang diadakan, baik itu proyek nasional maupun proyek daerah. Karena sehebat apapun pemerintah kita mencanangkan suatu program tetapi tidak didukung oleh rakyatnya, maka proyek tersebut akan berjalan pincang teman-teman. Karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa juga dengan orang-orang terdahulu kita teman-teman, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.